Jadi, sorry pakaiannya agak. Nggak apa-apa, santai saja. Ya, silakan, Le. Mungkin perkenalkan dulu karena kulihat SHMH ini jangan-jangan hakim. Silakan, Mungkin silakan. kedepannya Hakim Agung lah, ya kan? Oh iya, yang jelas kalau jadi ini jangan inilah ya, jangan seperti siapa itu yang kemarin orang Mahkamah Agung atau orang apa itu yang ditemukan emas dan uang hampir 1 triliun itu loh. Oh iya, 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 Siapa iya. sih namanya itu? Zokar apa itu namanya? Zaro Pikat. Oh iya, Jaro Pritchard ya. Iya. Iya, itu luar biasa. Ya, silakan. Silakan. Le. Apa yang mau Le Jadi utarakan? gini Bang, saya dapat disuruh masuk juga sama Kak Francisca, kakak kita, Francisca Sinambela, yang suaminya Sabar Mandamanik yang di Duri. Oh, yang tetangganya ini, Ito kandungnya Ferdinand. Dia dia nelpon saya tadi pas saya golf, katanya itu Oke. Edis TV. Oh, Edis TV saya ikuti tuh karena saya suka juga. Bang Edis ya, ternyata Bang Edis katanya mamanya baru Malau. Iya, makanya aku panggil ini laiku ini gitu ya. Jadi gini Bang Edis, saya kan to the point aja. Ini kan perkara pokoknya ya katakanlah penyebaran data pribadi yang melanggar ketentuan ya kan oleh baik itu bersama-sama lah BRI sebagai turut serta dan juga terlapor utamanya atau terduga utamanya itu Rudi ya, Rudi apa namanya itu? Rudi Yohanes Hutagalung. Rudi Yohanes. Kalau fokus perkaranya itu Nah, saya ini info kira sebentar, Le. Sebelum info. Jadi ternyata Rudi Yohanes Hutagalung ini dulu waktu kecil itu tinggal di rumahnya Itonya ini, makanya dia bilang ini tulangku ya, kandung katanya. Apa? Pantas si Ferdinand ngomong nggak ada bukti. Itu. cuman mungkin terkendala teknis mungkin ya. Saya nggak tahu karena saya ini kan baru tahunya juga ketika ketemu Munas Peradi Suara Advokat di Grand Sahid Jaya, situ muncul Ferdinand. Selama ini Munas berapa kali kami nggak pernah nampak, ini baru ini kayaknya Ferdinand ini jadi pengacara. Baru saya tegur juga dia tuh, oh, ya udah gabung di Peradisai, dia memang satu organisasi kami waktu Munas tahun ini juga itu tahun kemarin baru-baru ini di Jakarta. Jadi yang saya maksud di sini adalah mungkin caranya aja tak elok Pak Saudara Ferdinand ini menjanjikan mungkin kan, menjanjikan dia bisa keluar LP segala macam laporan polisi. Sementara mungkin dia terkendala, mungkin dia orang Jakarta. Saya bukan membela ya kan. Sementara TKP itu ya mungkin bisa di mana-mana. Si Rudi katanya di Duri, berarti kan TKP Provinsi Riau. Bisa aja dalam KUHP itu membuat LP itu di mana banyak saksi berada kan bisa. Di mana Tapi kan diposting. Mabes Polri kan mencangkup wilayah hukumnya kan seluruh Indonesia, makanya Ya, dia tapi nanti melapornya di Mabes Polri. kesulitan nanti saksi. Lebih cepat Polda Riau, ini saran ya kan, bisa aja Barreskrim ya tentu berwenang. Tapi dia mungkin menghadirkan saksi kan sulit tuh, banyak saksi nanti orang Duri, orang Riau yang bisa biaya atau segala macam, dia sudah terlebih dahulu maju bicaranya bisa keluar LP. Saya kan nggak tahu juga kendalanya di mana, tapi salah juga lah secara etik, karena dalam kode etik tak boleh menjanjikan sesuatu apapun, yang penting kerja dulu lah gitu ya kan. Kalaupun ada kendala tentu didiskusikan sama Bang Edi, seharusnya kan gitu eloknya gitu. Itu satu. Fokus perkara saya pikir kendalanya juga mungkin ya, kalaupun ini harus dibuat LP-nya, korbannya tentu Bang Edi Ya, sebagai saya sebagai pelapor. korban. Ya. Nah ini kan mungkin terkendala juga jauh di luar benua sana kan, di benua lain. Apakah kita cari dulu solusinya, apakah bisa melalui Zoom atau live gitu kan, nanti Kalau dia telepon saya nanti waktu itu dia telepon saya bilang begini. Terus masalah nanti pemeriksaan BAPO nanti bisa itu lewat elektronik, lewat media sosial, media elektronik. Karena ya semenjak lewat COVID, email sampai ke pengadilan pun dulu diperkenankan pakai Zoom perkara pidana, bisa-bisa aja, tapi kan tentu koordinasi yang baik lah sama penyidiknya, ada perwakilan atau kuasa, salah satu perwakilan dari Bang Edis untuk menerangkan secara BAP gitu bisa aja kan, atau
sebagai korban, kemudian hadirkan saksi. Itu perkara pokok. Saya rasa secara unsur pidananya saya bukan mendahului penyidikan atau apa, ada unsurnya itu, unsur pidananya, ya kan? Kenapa? Perlindungan terhadap nasabah itu kan sisi kehati-hatian perbankan kan ada itu diatur. Kok bisa bocor, kok bisa sampai ke publik? Tentu kan salah itu. Kalau bilang salah itu. Iya, kalau Ya, kalau saya sih ya, kalau saya dari mana Rudi bisa tahu? Kok dia bisa tahu sampai Iya. inci-inci angka-angkanya? Itu pasti Ah, dari BRI. BRI Karena pasti. hanya orang BRI yang tahu itu, begitu. Ya, makanya saya bilang bisa bersama-sama turut serta juga anti 55, 56 player, down player atau medium playernya itu si BRI-nya. Oknumnya lah ya, oknum Iya, saya bilang. iya. Nah, makanya saya bilang terlapor utamanya ya saudara terduga itu saudara Rudi itu bisa. Nah, mengenai saudara Ferdinand ini kan secara etik ya patut diduga salah, maka kewenangan yang mengatur di sini adalah Dewan Kehormatan. Itu ya bisa dibuat pengaduan lah, laporan kepada Dewan Etiknya Peradi, bisa di daerah atau bisa langsung di Jakarta aja, di DPN Peradi, Bang Juniper Girsang itu pasti malu juga lah dia kan. Nah, cuman saya tidak mau menyarankan nomor telepon Bang Juniper pun kita ada kan, abang kita kan, Bang Hari Ponto ketua umum sekarang Bang Hari Ponto ketua umum DPN Peradi. Karena saya pengurus DPC juga di Pekanbaru. Jadi ada beberapa opsi, yaitu ya selesaikan dulu dengan Bang saudara Ferdinandnya karena dia kuasa kan. Kalau untuk perkaranya tentu dia nanti atau penggantinya minimal yang melaksanakan lagi kan gitu. Diselesaikan dulu dengan Ferdinandnya, dicabut. Dia begini orangnya. Dia ini orangnya berkelitnya begini lah ya. Dia ngomong sama saya, biar ku kembalikan saja duitmu itu karena duitmu itu nggak ada artinya, kecil itu, saya orang kaya. Tapi saya udah bilang, aku tak mau pakai kau lagi jadi pengacara. Nggak mau ini. Makanya ini nggak tahu ini watak orang ini gimana Ini gitu Bang, loh. Kalau dia punya harga itu. diri ya putuskan saja hubungan klien pengacara kan gitu. Ya, kalau saya sarankan sebagai rekan sejat ya sudah kembalikan aja dana. Ini saran ya, kalau saya pribadi saran supaya nama baik ya kan, kita ini lebih penting nama baik ya kan. Kalau aku lihat kayaknya dia nggak peduli bang nama baik bang, karena kayaknya kalau dia memang memperdulikan nama baik, omongan dia itu langsung dibuktikan sebelum ini kejadian begini kan gitu. Makanya ada saya lihat tipikal orang ketika supaya dia tak terjepit dia duluan marah. Ini tipikal. Nah, kayaknya begitu bang. Dia pura-pura marah mau lari gitu. Kita sesama rekan sejawat ya kan. Sesama rekan sejawat saya menjaga etik juga. Tapi ya tak elok lah intinya bersikap. Oh saya orang kaya. Ya memang orang kaya ada namanya Opung Hutahayan di Pekanbaru punya hotel La Bersa. Tapi Ferdinand Hutahayan saya rasa tak punya hotel ya kan. Kalau Opung Hutahayan HW Harangan itu anaknya teman-teman saya juga, memang betul punya hotel 3 lagi kan, di Toba ada 2, di Pekanbaru hotel bintang 5, lapangan golfnya saya main di situ. Tapi Ferdinand kayaknya nggak ada gitu. Nggak tahu lah kita, mudah-mudahan memang betul dia orang kaya gitu. Kalau aku nggak yakin bang, kalau orang kaya mana mau 30 juta dia masalah panjang, kembalikan langsung. Iya, langsung kembalikan gitu loh. Nah, justru itu apa salahnya, eloknya ya sudahlah. Dinegosiasikan lah bagaimana perbaiknya supaya jangan jadi heboh-heboh gini kan. Nama baik kan jauh lebih penting kan. Dia ngeles lagi. Dia bilang begini, saya kan chat sama dia. Ya, aku kembalikan itu, tapi kau pulang cabut ininya laporan polisinya. Aku yang ngurus itu nanti, orang lain nanti ku suruh cabut itu. Kau tugasmu kembalikan saja uang 30 juta itu. Iya. Memang dia ngeles dia ini. Udah nggak ada duit dia ini. Udah tinggal 15.000 saldonya pasti. Ferdinand nggak punya malu memang kau Ferdinand. Udah aku bahas kau pun begini. Ferdinand, kembalikan uang klienmu 30 juta atau kau tak punya malu seperti kasus sempak merahmu. Masih nggak malu lagi kau? Kurang bagaimana itu? Jadi saran saya itu diselesaikan kuasanya, apakah pencabutan kuasa, tapi namun demikian tetap diproses hak-hak Bang Edis gitu kan. Bisa-bisa saja supaya perkara pokoknya yang fokus utamanya bisa berjalan.
Media Ya, sara. saya sudah buat, bahkan Bang, sudah saya buat publish, sudah saya bacakan surat kuasa, saya tampilkan juga, udah saya kirim juga dia suratnya, ya, walaupun surat elektroniknya udah saya kirim, tinggal dia mau nggak dia membatalkan itu. Ini udah aku bilang ini memang nggak punya malu, sudah disuruh batalkan, dia nggak dibatalkan ini. Ke Dewan Kehormatan Bang Edis di Jalan DPC Peradi sekarang ya. Kalau dulu di Jalan Gajah Mada Jakarta Tapi Pusat. ku tanya dulu Bang, kalau setahu Abang dia pengacara baru buat acara, apakah bisa orang yang pernah melakukan tindak pidana yang divonis dengan ancaman di atas 5 tahun bisa beracara? Karena dia ini pernah ada kasusnya itu dia ditahan di Bareskrim dan sampai divonis 5 bulan karena kasus kalau nggak salah 156A. Iya, saya dengar juga itu ada perkara. Nah, bagaimana dia bisa beracara gitu loh? Cuman kita nggak tahu itu ancaman pidananya kali di atas 5 tahun. Tapi Di atas 5 tahun itu Bang, itu 5 tahun bahkan kalau tidak salah Bang, saya baca beritanya, tuntutannya itu ancaman maksimalnya 10 tahun karena membuat kegaduhan. Betul, tapi dia menjalaninya Bang, vonisnya berapa gitu. Nah, itu kan vonisnya Bang. Jadi yang setahu saya dalam undang-undang advokat, seseorang advokat ya ataupun orang yang sebelum dia jadi advokat melakukan tindak pidana yang diancam, bukan yang divonis loh, yang diancam. Begitu. Ya, berarti kurang selektif lah panitia. Nah, ini coba ini saya nggak tahu apakah dia ini peradi, ataukah dia ini peradi ya, peradi. Makanya kadang gini, kasus-kasus lama bisa dianulir lagi ketika ada bermasalah gini. Makanya jangan sampai bermasalah. Nanti bisa dicabut SK-nya, bisa dibekukan berita acara sumpah kalau dilaporkan resmi ke. Makanya hati-hati, jaga nama baik. Itu saya bilang dosa-dosa lama bisa tahu kan jadinya kan. Ternyata dia diancam pidana sekian tahun, di atas 5 tahun kan bisa jadi persoalan bagi dia, rugi sendiri. Tapi ada yang bilang dia bukan peradi katanya Bang. Ada yang bilang bukan peradi kata dia. Justru itu saya nggak tahu, itu saya jumpa di lobi, ya gabung di sini ya, saya bilang udah lama katanya. Ini kan dari kalau nggak salah pengacara, kalau nggak salah ormas pengacara kan cuma ada 2, Peradi sama Ikadin. Itu zaman saya kuliah dulu. Bisa jadi dia mungkin waktu itu hadir saja karena munas atau ya merame-ramekan mungkin saja. Tapi kan saya nanya waktu itu, udah lama digabung di Peradi, saya sudah lama, baru gabung ya, saya bilang udah lama katanya. Jadi saya kan dengar kata-kata dia. Makanya saya bilang dia di Peradi saya karena begitu Bang. Oke. Baiklah Bang. Makasih infonya Bang ya. Oke. Nanti masalah lebih lanjut kita bisa infokan. Begitulah ya. Oke, kuturunkan ya. Oke. Baik, Tuhan berkati. Ya.